Hah? Wait, like this? Lebih. Hah? Lebih. Hey everyone, hari ini aku akan menceritakan dua teman aku yang hobinya traveling. Satu orang cewek dan satu orang cowok. Satu orang kenal di Jakarta, satu orang lagi kenal di Sabang. Oke, let's check it out. Oke, yang pertama itu ada Faiza Aidin. Ya, Faiza ini adalah seorang gadis Jerman. Aku kenal dia tuh waktu syuting film Kedai Kopi NAD di Jakarta. Pertama, aku cuman dia nanya orang mana, orang Aceh, matanya kok bisa gitu sama kayak dia ya, bla bla bla, ini itu. Dan kemudian aku bilang, yuk main ke Aceh. Dan akhirnya, boom, dia nyampe ke Aceh, mamen. Aku malah cuma basa-basi dan ya otomatis sampai sini kita kan orang Aceh, pemulia Jame ya, kita bawa jalan-jalan dong ke Aceh. Oke, yang kemudian itu ada Rick. Rick itu kenal dia di Sabang waktu dia lagi nge-vlog. Gue liat nih, vlogger dalam hati ya, vlogger. Rupanya dia betul-betul vlogger, men. Dan dia berambisi mau keliling Indonesia gratis, jalan-jalannya keren. Oke, aku cuma mau ceritain tentang Faiza pertama. Ya, Faiza begitu nyampe bandara langsung kejemput dan kemudian kami mampir di kuburan massal yang ada di Bang Bintang. Oke guys, hari ini kita akan memulai perjalanan kita dari kuburan massal. Oke, let's check it out. Next, kami langsung ke Grute. Grute itu adalah di luar schedule perencanaan kami. Yo, di Grute itu di luar perencanaan kami, soalnya dalam schedule nggak ada jadwal ke Grute dan akhirnya kami ke Grute. Di Grute, Yeah, hi Faiza. dan di Grute itu sampainya jam 12 gitu ya, dan sampai sana dia bilang sama Faiza, Awit you must praying Jumat dan bla 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 ini itu. Aku bilang sama dia, aku dia lagi musafir, men, jadi nggak apa kalau nggak salah Jumat gitu. Dan yang dia tahu itu sholat Jumat itu wajib ya, dan akhirnya aku harus turun lagi cari masjid. Oh my god, ya nggak apa. Oh ya, aku perlu bilang sama kalian, Faiza itu alhamdulillah muslim juga. Dan kemudian balik lagi ke Banda Aceh dan malam kemudian ajak nongkrong sama Ipal dan Rian. Ini bumerangnya. Dan kemudian besoknya Rian sama Ipal jalan-jalan di Banda Aceh sama Faiza. Dan aku harus menjumpai orang penting yang mengundang untuk ke acara alumni bla 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 ini itu. Dan kemudian di sorenya kami berangkat ke Sabang. Ya, ini dia. Ya, di Sabang kami ada beberapa lokasi yang kami singgahi. Itu ada Kilometer 0, di Ipoy, di Gua Sarang, Vulcano, dan setelah itu di hari kedua aku menjumpai Rick atau Ricky atau Koko biasa disampar dan lain sebagainya. Dan ini video dari vlognya dia. Oh, masuk YouTube ya? Nih, masuk YouTube. Siapa namanya? Awit Syuib. Wih. Kalian harus lihat, cek YouTube aku juga ya. Ya, saya kasih link di bawah. Keren nih. Oke, Faiza. Wow. Oh shit, cannot take. Again? Yeah. Jadi, Udah film syuting? udah roadshow ke 5 kota untuk tayang di Aceh. Udah selesai dan sekarang lagi dicetak DVD-nya untuk dijual di Aceh karena di Aceh kan nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop ya? So ya. Kamu yang buat sendiri atau? No, jadi ada tim dari Jakarta dari anak-anak IKJ yang buat filmnya. Ada tipnya juga. Tapi untuk aktor utamanya tuh anak Aceh, 3 orang.
G juga masuk. Yeah. Huh? You include on my movie. Oh yeah, I'm also in that. Sama gue, serius? Iya. Oh, Pernah tengok Instagram ada? oh ya. Ya, ada. Oke. Ya. Dari mana? Dari Banda Aceh lah. Oh, Banda Aceh. Ya, Ada oke. kok nggak salah mengikuti. Ya, Ini artis ya? Nggak salah. Ya, Kak. Yes, keren. Guys, aku ketemu teman baru. 2 orang. Satu dari Jerman, satu asli orang Aceh. Dan kami mirip adik kakak nggak? Mirip, lihat mirip. pandangan ini. Dan mereka mirip adik kakak. Ya sebaliknya dari Sabang aku mampir ke rumah Debbie dan akhirnya di rumah Debbie aku buat video vlog untuk kreatif Telkomsel dan video itu seperti ini. You know my name, but not sorry in my game. Gua balik lagi lo panik, kota pating terus cuma dia. Biasa aja sih sebenarnya. Dan setelah itu Debbie ngajak ke kondangan dan di kondangan aku menjumpai saudara perempuan aku ya, saudari semata karena matanya sama-sama. Dan akhirnya kami foto bertiga tuh, aku, Feiza dan cewek itu siapa namanya aku lupa. Oh shit. Dan setelah itu baru kami berangkat ke Biren. Berangkat ke Biren itu kira-kira seharusnya kan 4 jam. 4 jam. Dan kami sampai sana tuh 6 jam atau 7 jam. Terlalu lama karena kami terlalu banyak mampir. Itu ada mampir di Sakakupi. Kemudian ada mampir lagi beli ade kayak nggak aku videoin sih. Minum coklatati baru nyampe ke Biren di rumah Putri jam 11 malam. Kami nggak langsung tidur karena harus sharing-sharing dulu sama Putri karena pada aku ngantuk, dia juga ngantuk. Iya, Feiza suka lagu dari matamu yang gitu. Tapi dia nggak tahu arti lagu itu. Ini dia ada cuplikannya dikit. Dari matamu, matamu kulai, aku cinta. Konyol kan? Ya, itu. Melihat. Dan di besok paginya itu kami berangkat ke Takengon. Boom. Sebelum nyampe Takengon itu kami ada mampir di sana, di sini untuk foto-foto. Oh my god, ini ada cuplikan dikit. Keep you at a distance, didn't wanna get too involved. Oh no. Ooh, but the power of attraction was too strong of a reaction. And I couldn't help it at all. Oh no. Ooh, when you loaded up and Ya, dan akhirnya kami jumpa si Ajay dan Arya. Nah, itu aku kenal orangnya di Facebook, di Instagram. Akhirnya jumpa langsung itu di Seladang. Di Seladang tuh kami membuang waktu selama 3 jam ya. Sharing sama owner Seladang, kemudian ada photoshoot dan buat video dikit sama Arya dan Ajay, AEJAI ya. Dan kalian mau lihat hasil foto seperti apa? Ya ini satu. Ini yang paling keren. Oh, ini yang paling swag. Ini yang paling alay. Dan kemudian OTW ke Takengon. OTW katanya udah OTW on the shit. Ya, di perjalanan rupanya hujan. Nice. Dan hujan itu kira-kira udah jam 4 tuh nggak salah. Dan nunggu akhirnya aku malas nunggu karena udah terlanjur basah gitu. Akhirnya kami langsung melanjutkan perjalanan kami ke Takengon dan sesampai di rumah saudaraku itu masih juga hujan gerimis gitu, gerimis manja. Yang kadar airnya itu cuma 10%, 90% lagi kenangan. Dan akhirnya kami dikasih kain sarung seperti ini dan Feiza dikasih baju daster. Itu udah kayak mama dan ayah, apalagi ada sepupu yang kecil. Dan setelah itu kami duduk-duduk beberapa jam, lanjut lagi perjalanan kami naik ke Gunung Purni Telege ya, kalau nggak salah itu. Dan ini ada beberapa fotonya. Paling alay. Kemudian turun gunung, Feiza maunya itu langsung balik ke Biren agar balik ke Banda Aceh tidak terlalu jauh. Kan tahu kan itu udah mau maghrib men. Aduh, aku itu paling paling galau soalnya karena Feiza bajunya masih basah, baju aku juga masih basah. Tapi Feiza nggak mau pakai baju yang basah itu karena
Dia bilang ntar dia sakit, nama aku ini aku itu, pakai bahasa Inggris, dia merepet-repet. Oh shit, dia tiba-tiba berubah jadi monster, man, jadi monster. Yang paling membuat aku hancur gitu waktu dia bilang, oh my god, I wanna cry. Dia bilang gitu. Itu kata-kata yang paling angker yang aku dengar. Aku rasanya waktu dia bilang gitu, oh mak dah kecewa, anak orang datang-datang ke Aceh. Akhirnya kami balik maghrib-maghrib, men, begitu buru-burunya. Setelah itu akhirnya kami sampai ke Biren itu jam 11 kalau nggak salah. Dan janjinya kami itu nggak tidur di malam terakhir. Akhirnya aku ketiduran. Orang ini kan ngajak, aku udah kayak orang mabuk soalnya nggak tahu kenapa ya. Dia aku main kayak nggak sadar gitu, dia bilang bareng nih aku main sambil tidur gitu. Iya, aku pada posisi puncaknya aku udah kelelahan sambil main kartu dan akhirnya aku ketiduran dan aku dikerjain. Tangan aku diikat pakai rantai. Itu tanpa aku sadar ya, aku lihat foto sama videonya aja. Ibu aku dipakai lipstick, anjay, dipakai lipstick udah segini. Dan ini di mataku, kan aku tidur, jadi dipakein apa tuh namanya? Aduh, nggak tahu, eyeliner entah apa. Itu alis aku dibuat segede ini kalau nggak salah aku. Besok paginya kami balik ke Banda Aceh jam 9 kalau nggak salah. Mampir di beberapa tempat, itu ada di Sigli. Dan di Sigli itu tempatnya dia kalau misalnya Faiza bilang itu why this so baper, karena ada tulisan I love you shit, man. Dan kemudian kami berangkat lagi dan kami putar lewat Lawung. Aku baru pertama kali lewat jalan Lawung. Lokasinya itu mantap jiwa, men. Di sana kami ada foto-foto, selfie dan sebagainya. Ada jalan yang rusak dan kemudian ada banyak sapi-sapinya. Ada perbaikan jalan. Kemudian boom, bannya kempes. Akhirnya aku kompas sendiri. Look here. Setelah itu kami berhenti lagi di Pasir Putih. Itu ada gunung bagus untuk foto-foto. Ada beberapa foto kami ambil di sana seperti foto yang ini. Dan kemudian kami lanjut ke Pasir Putihnya. Di Pasir Putih ya seperti ini kegiatannya. Ya, tolong mohon maaf, itu cuma skenario pembuatan video aja biar kalian penasaran. Dan karena kami terlalu lali di Pasir Putih, akhirnya kami berangkat balik dan akhirnya itu udah jam 17 kalau nggak salah. Ya jam 17. Karena keberangkatan Faiza 18.20 dan 30 gitu. Faiza mulai panik karena dia bilang, Awin aku harus di sana 30 menit sebelum check in. Dia bilang bla 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 dan dia kembali jadi monster seperti waktu di Takengon. Dan di Pasir Putih ke bandara aku bawa motor itu kalau nggak salah aku selama 45 menit. Seharusnya itu 1 jam 20 menitan gitulah. Dan akhirnya sampai di bandara langsung lari. Oh enggak, dia buka helm dulu, aku ambil ya salam-salaman, berangkat, dia lari, habis itu dia balik lagi rubah jaket yang aku kasih untuk dia, dibalikinnya lagi, dan akhirnya dia pergi. Perpisahan kami cuman ya seperti itu karena terlalu buru-buru.